Pemirsa, sebagai upaya pencegahan radikalisme dan juga terorisme, maka Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan juga Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme bersama dengan kelompok Desa Damai Kota Batu menyelenggarakan kegiatan kenduri atau kenali dan peduli lingkungan sendiri, di mana pada kegiatan ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan terorisme dan juga radikalisme yang ada di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu. Pada kegiatan ini, hari ini Rabu 3 Mei 2023 berlokasi di Balai Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu. Ikuti terus rangkaian kegiatan ini bersama saya, Anggun Khofifah. Hadirin sekalian, marilah kita berdoa agar acara ini bisa berjalan dengan lancar, tidak terhambatkan satu apapun, dan kami akan memberi doa secara Islam bagi yang beragama lain untuk bisa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami rahmat, nikmat dan hamparan kenikmatan dari-Mu ya Allah, dan mengusahakan suasana kedamaian, kerukunan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada para pemimpin kami kekuatan dan kebahagiaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, usaha para pemimpin kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu laporan kegiatan FKPD yang akan disampaikan oleh Dr. Hajan Hesti Aniwulan SH BM Hukum selaku Ketua FKPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semuanya. Pertama-tama saya mengajak Bapak semuanya yang ada di ruangan ini senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, karena atas nikmat karunia dan berkahnya kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga Bapak semuanya berkenan untuk meringankan kaki, meringankan langkah menghadiri undangan dari kami KPD Jawa Timur dan BNPB Republik Indonesia menghadiri kegiatan yang kami selenggarakan pada pagi hari ini. Ibu Bapak yang kami hormati, izinkan terlebih dahulu saya menyapa seluruh yang hadir di ruangan ini. Yang pertama tentu sebagai tuan rumah kehormatan yang kami berikan Kepala Desa dari Kepala Desa Sidomulyo. Terima kasih Bapak berkenan untuk ketempatan acara KPD yang kami hormati Kepala Bapesbam Provinsi Jawa Timur Bapak Edi Sugianto, kemudian dari BNPB hadir di tengah-tengah kita. Ini adalah Mas Sudit kerjasama Asia Pasifik dan Afrika BNPB Republik Indonesia Pak Adianto. Kemudian juga hadir dari Batu, kami mengundang PJ Wali Kota Batu yang dalam hal ini dihadiri oleh asisten pemerintah Kota Batu, Pak Herawan. Kemudian tadi infonya Kepala Kota Batu ya Pak. Yang kami hormati tentu seluruh OPD dari Kota Batu, kemudian Forkopimda Kota Batu, karena kami mengundang Kapolres Kota Batu dan juga Danwil Kota Batu, dan tentu Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, dan satu lagi narasumber yang hadir juga dari Jakarta. Ini kami hormati Pak Budi Pramudia, teman-teman pengurus FKPD Jawa Timur, Ibu Vivi yang sudah berkenan untuk direpoti, Ibu Bapak yang kami hormati. Kegiatan yang diselenggarakan oleh
Ini adalah program bersama yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia yang kemudian menugaskan kepada Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme. Program yang diselenggarakan di Kota Batu adalah program yang diinisiasi oleh bidang media, humas, dan hukum. Karena kami selalu berkoordinasi dengan Babesbam Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di Jawa Timur. Bahkan KPT ini mendapatkan support luar biasa dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Babesbam untuk melakukan sinergi, kolaborasi untuk upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Kami diminta untuk melaksanakan pengembangan potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh generasi muda dan juga masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Sehingga acara ini bisa kami gelar di ruangan ini di Batu, dan kami berharap ini bukan program yang pertama dan terakhir, tetapi program yang akan berlanjut. Yang berikutnya kami mempunyai program penelitian tentang potensi radikal terorisme, sekaligus kami mohon izin kepada pemerintah Kota Batu, sebentar lagi di bulan Juni ini kami akan melakukan survei. Ada 2 survei yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui BNPT, yaitu survei tentang indeks potensi radikalisme dan penelitian atau survei tentang indeks resiko terorisme. Karena itu Bapak, tujuan kami ini Kenduri Desa Damai itu selain mengajak Ibu Bapak untuk tetap waspada, kami juga ingin mengajak Ibu Bapak tetap selalu menggunakan media sosial itu secara bijaksana, menggunakan media sosial itu secara baik, menggunakan media sosial itu sebagai upaya edukasi, bukan menjadi provokasi, ya. Media provokasi itu bisa membantu kita semua. Saya kira ini adalah hal-hal yang ingin kami sampaikan ke hadapan Ibu Bapak sekalian. Tentu kami dari KPT Jawa Timur menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran serta Ibu Bapak dengan untuk meluangkan waktu menghadiri kegiatan kami. Terima kasih kepada Provinsi Jawa Timur yang telah berkenan untuk mensupport seluruh kegiatan KPT melalui Kepala Babesbam Provinsi Jawa Timur. Terima kasih kepada pemerintah Kota Batu, Pak Kades, kemudian dari BNPT, Pak Bidi, dan Bapak sekalian. Tentu yang terakhir ada pepatah ada hal yang tidak berkenan. Saya tuan tidak bisa menjadi pantun, jadi mohon maaf tidak diakhiri dengan pantun. Jadi kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Semoga acara ini mendapatkan manfaat kita semuanya, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bisa menjadi agen yang senantiasa menjaga nama besar negara kesatuan Republik Indonesia dengan segala kebudayaan, falsafah hidupnya, Pancasila, dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua KPT Jawa Timur. Selanjutnya yaitu sambutan dari pejabat Wali Kota Batu yang kali ini diwakilkan oleh Bapak Asisten 1, Bapak Irawan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Pak PJ Wali Kota tidak bisa rapat secara bulan hari ini bersama dengan kunjungan biasa ke Kota Batu, dan agenda beliau sudah ada juga untuk keliling-keliling desa. Izinkan dalam kesempatan ini kami membacakan sambutan beliau. Ini pembawa acara ini sekaligus dengan buka apa enggak? Yang buka Pak BNPT. Ini sambutannya dengan membuka.
selaku Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Timur. Jadi kalau lihat Ibu kemudian jadi Ketua RKPP Jawa Timur, itu kok ada Ibu sebagai koordinator atau Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Timur. Kami hormati Bapak Willy Pramudia selaku praktisi media sekaligus narasumber, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, terlupakan Pak Kades. Jadi sampai seringkali disambangi karena desa Damai itu di Jawa Timur bisa dihitung dengan jari. Di Batu ada 2, Desa Sidomulyo dan Desa Gunung Sari. Mojorejo, Purworejo itu desa kerukunan umat beragama. Kalau desa damainya adalah Sidomulyo dan Gunung Sari. Keliru Pak? Keliru ya? Yang Mojorejo desa damai saya ketuanya. Koreksi saya terima, saya mohon maaf kalau ini keliru, tetap catat tadi. Tapi yang jelas di Jawa Timur masih bisa dihitung dengan jari keberadaan desa Damai. Di Batu ada 3, di Kabupaten Malang ada 1, Kelurahan Candirago, Dan Purworejo Bapak. oh Jorejo juga. Dan Candirago. Oh Purworejo. Sama Candirago. Dikoreksi lagi. Ya untuk ini ada koreksi secara langsung. Ya terima kasih koreksi. Selebihnya di Jawa Timur ada di Madura ya. Kota-kota yang lain insya Allah belum ada. Nah ini tantangan besar buat kita semua yang kebetulan dulu diinisiasi oleh Wahid Foundation ya untuk berada desa Damai ini. Ya mungkin nanti melalui Pak Kasbang Provinsi Jawa Timur mungkin ada inisiasi untuk bisa mewujudkan desa damai di seluruh Jawa Timur. Jika perlu seluruh Indonesia. Karena kekuatan kita sebenarnya hanya ada 2 di Indonesia. Satu adalah persatuan dan kesatuan, dan kedua adalah sumber daya alam yang luar biasa. Kalau ini bisa kita rekatkan semua, insya Allah dalam rangkulan desa damai itu akan tercipta Indonesia yang luar biasa. Sekali lagi pada para narasumber dan utamanya kepada peserta yang bukan dari Kota Batu, Sugeng Rawuh di Desa Damai, Desa Sidomulyo. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kami dan apresiasi yang juga luar biasa. Kota Batu diberikan amanah untuk bisa ketempatan acara penanggulangan terorisme. Padahal di Batu ini insya Allah dengan kerukunan umat beragama yang sudah semakin kami ini insya Allah akan tercapai kedamaian di Kota Batu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemajuan teknologi yang begitu cepat dan canggih telah menghilangkan batas waktu, batas ruang dan waktu di berbagai belahan dunia. Masyarakat antar negara dapat melihat informasi dan terhubung dengan mudah berkat kemajuan teknologi tersebut. Media massa telah menjadi penyebaran informasi sejak dulu. Media sosial, YouTube, Twitter, Facebook menggantikan media massa klasik berupa kertas dan berita televisi. Saya sekarang kalau melihat televisi itu kok nggak menarik gitu ya. Tapi kalau begitu melihat TikTok itu langsung tertarik gitu. Meskipun isinya mau macam-macam dalam satu genggaman. Dan TV itu kan kayak kalau enak titik langsung iklan. Jadi dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi tersebut secara langsung telah merambah perilaku dan lingkungan di sekitar kita.
Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar, di mana memiliki suku dan budaya di dalamnya. Kearifan lokal membantu membentuk karakter serta perekat persatuan pada bangsa ini sejak dulu. Santun dalam berperilaku, musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah, local wisdom dan yang local wisdom yang kaya dan pluralis, toleransi, semangat gotong royong merupakan karakter bangsa Indonesia. Kearifan lokal dapat berfungsi menjadi penyaring bagi nilai-nilai dari luar yang sesuai dengan mutu bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, desa damai adalah cita-cita ideal tentang kesatuan wilayah dan pemerintahan yang memiliki struktur dan perlengkapan untuk mencegah terjadinya konflik. Berkembangnya sikap toleransi, ekstremisme berbasis kekerasan dan radikalisme menjadi latar belakang pemerintah Kota Batu bersama Wahid Foundation membentuk desa atau kelurahan damai. Desa damai ditujukan untuk membangun masyarakat yang dapat hidup berdampingan dengan mempraktekkan prinsip-prinsip kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan. Saya memberi apresiasi kepada BNPT yang setinggi-tingginya atas terusnya kegiatan ini. Semoga dapat memberikan pemahaman kepada berbagai elemen masyarakat, khususnya aparatur desa dan kelurahan mengenai pentingnya kearifan lokal dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme. Ini bisa memberi manfaat buat kita semua. PJ Wali Kota Batu tertanda Aris Agung. Terima kasih kepada Bapak Asisten 1, Bapak Herawan. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala Baskembang Pol Provinsi Jatim, Bapak Edi Suprianto, SSTP PSDM. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semuanya. Selalu Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu dan salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Kasubdit Kerjasama Asia Pasifik dan Afrika BNPT Bapak Arianda SPD MPT, selamat datang di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Ini Cianjurnya Jakarta. Kalau jam sekian itu agak sedikit hangat, nanti kalau agak malam sejuk, dingin. Dan ini adalah salah satu destinasi wisata yang luar biasa ya. Kunjungan dari wisatawan semakin lama semakin meningkat. Dulu 2022 sampai 2025 saya tugas di sini Pak, masih agak sepi tapi tidak seramai ini. Sekarang luar biasa perkembangannya. Yang terhormat juga Wali Kota Batu yang dalam ini diwakili oleh Pak Herawan, asisten pemerintahan dan terserah beliau senior saya. Dulu saya anak buahnya beliau. Tahun 2022-2024 saya banyak belajar tentang pemerintahan kepada beliau. Yang terhormat Ketua Forum Komunikasi Pencegahan Teroris Jawa Timur, Ibu Dr. Gajah Esti Armulan, MHUM, beliau luar biasa. Selama ini terus bersama dengan kami. Beliau dosen, aktivis, dulu beliau juga kerjasama dengan kami sudah lama gitu ya. Mulai dulu beliau di Komnas HAM, lekat beliau, dan sekarang tercurah untuk FKBT, termasuk anggota FKBT ada Pak Agus, ada Pak Bambang dan teman-teman semuanya dari FKBT. Sebenarnya kalau Pak Bambang sudah selesai karena beliau dulu yang menangani radikal teroris, beliau dulu dari Polda Jatim. Beliau dulu melontok mulai dari ujung Pacitan sampai ujung Sumenep, lama ini periode beliau lapar, memang beliau yang menangani. Yang saya hormati
Kepala Desa Sidomulyo. Matur suwun Pak, ini luar biasa dengan desa damainya. Insya Allah nanti menjadi inspirasi kami. Nanti akan kami kumpulkan kabupaten kota. Nanti saya ingin supaya bisa belajar di Kota Batu ini. Nanti menjadi kota Batu untuk Jawa Timur, kota Batu untuk Indonesia. Yang saya hormati narasumber Bapak Willy Pramudia, selamat datang di Kota Batu. Yang saya hormati Ketua FKUB dan Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan apresiasi dan setinggi-tingginya terkait dengan kegiatan ini. Ini merupakan memilih Kota Batu yang tepat karena kota yang sangat indah dengan potensi sumber daya yang luar biasa dan perkembangan 10 tahun ini luar biasa. Terakhir sempat kemarin 2 tahun 3 tahun COVID sempat tiarap, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai bangkit lagi. Dan kami titip juga bersama Bapak semuanya yang di Kota Batu, mudah-mudahan kita bisa menjaga bersama, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang menonjol, karena Batu ini menjadi tempat perhatian di seluruh Jawa Timur termasuk Indonesia. Mudah-mudahan tidak ada pergerakan-pergerakan yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban di Jawa Timur, terutama karena Batu ini adalah tempat berkunjungnya semua masyarakat dari Jawa Timur maupun Indonesia, tempat istirahat, sehingga beberapa kali kami juga sempat itu mendeteksi yang terutama di pinggiran-pinggiran, pinggiran ini masih ada tempat untuk pelatihan. Jadi pelatihan kelompok-kelompok radikal, mereka dengan alasan rekreasi, dengan alasan mereka dari organisasi untuk outbound dan sebagainya, padahal mereka melakukan pelatihan-pelatihan dari kelompok mereka. Untuk itu mungkin melalui Pokja Desa Damai, melalui dengan Babinsa, Babin Kamtipmas terus mendeteksi supaya hal-hal tersebut bisa kita antisipasi bersama. Yang berikutnya bahwa Jawa Timur ini adalah sentral, karena dari 34 yang sekarang dari 38 provinsi, 26 kita sudah mempunyai kantor dagang atau misi dagang di daerah tersebut, sehingga mereka kebutuhan pokoknya itu masih banyak bergantung kepada Jawa Timur, terutama sayur, kebutuhan pokok daging, beras dan sebagainya. Hampir 40% lebih kebutuhan mereka masih tersuplai dari Jawa Timur. Untuk sayur masih sangat tinggi dan buah lokal itu masih banyak dari Jawa Timur, terutama apel dan sebagainya. Sehingga dari 27 tol laut itu 20 melewati Surabaya. Artinya bahwa jangan sampai Jawa Timur itu batuk. Kalau Jawa Timur itu batuk, dropletnya sudah anak bisa jadi nyampe Jakarta, nyampe Kalimantan, nyampe Sumatera, nyampe Papua dan sebagainya. Sehingga benar-benar kami bersama-sama Gubernur dengan Forkopimda menjaga Jawa Timur tetap selalu kondusif. Jangan sampai batuk, jangan sampai bersih, jangan sampai apa dan sebagainya. Dan juga terutama Batu, karena Batu ini juga salah satu sumber ekonomi, mensuplai kebutuhan bahan pokok. Jangan sampai ada kejadian, karena kalau ada kejadian nanti juga terganggu suplai kebutuhan sayur, buah dan sebagainya. Itu juga sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Matur suwun Pak Wali Kota bersama timnya yang telah menjaga Kota Batu dan Jawa Timur selalu aman dan kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dan sekaligus diramaikan dengan pembukaan secara resmi kegiatan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh pejabat BNPT Bapak Haryanto SPD MPD selaku Kasubdit Kerjasama Asia Pasifik dan Afrika. Kepada beliau kami persilakan. Syukur alhamdulillah, patut kiranya kita patrikan dalam kolbu kita pada kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah akan kita langsungkan sampai sore dalam kegiatan kenduri yang dilaksanakan oleh FKPT Provinsi Jawa Timur yang berkolaborasi dengan Provinsi Jawa Timur dan juga didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah Kota Batu dan perangkat sampai ke desa. Ini adalah sebuah kolaborasi yang luar biasa.
Dan inilah yang diharapkan oleh semua kita. Sumber daya baik pada tingkat pusat, tingkat desa, dari atas sampai ke bawah adalah merupakan sebuah kekuatan negara yang tidak bisa ditawar-tawar. Sebuah sinergisitas yang dikuatkan dengan satu tekad demi tegaknya NKRI. Tadi dari Bapak Asisten bahwa ada dua. Satu adalah persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua, kalau boleh saya berikan adalah sumber daya. Baik sumber daya manusia dan juga sumber daya alam yang kita miliki bersama. Dan ternyata di Desa Damai ini, kalau di Kota Batu tadi masih ada polemik, ada yang menyampaikan 2 dan 3. Kalau boleh nanti insya Allah melalui Bapak Kesbangpol akan diciptakan desa damai yang menjamur di Provinsi Jawa Timur. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas upaya yang dilakukan oleh FKPT Provinsi Jawa Timur yang telah berkolaborasi dengan Provinsi Jawa Timur dalam hal ini didukung oleh Kesbangpol Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah daerah Batu sampai pada unsur desa dan lurahnya. Mudah-mudahan kegiatan kenduri tadi disampaikan oleh Ketua FKPT adalah kendali dan peduli lingkungan sendiri Desa Damai. Perlu digarisbawahi bahwa program ini merupakan program pertama atau kali pertama dilaksanakan oleh FKPT Jawa Timur dan berada di Kota Batu, di Desa Sidomulyo. Ini merupakan sebuah keniscayaan. Yang merupakan mitra sekaligus kepanjangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam hal ini adalah Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, memilih dan juga memutuskan kegiatan itu dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kota Batu ini. Saya yakin ini memiliki sebuah niatan dan akan menjadi sebuah pilot project yang nantinya akan dikembangkan oleh kita bersama di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita baru melaksanakan kenduri ini di 3 tempat. Pertama di Aceh, kemudian yang kedua di Sulawesi Utara, dan yang ketiga di Malang. Untuk kegiatan FKPT khususnya di bidang media, humas dan hukum dan humas, ini merupakan kegiatan kali pertama dilaksanakan. Dan mudah-mudahan seiring tadi disampaikan masih dalam suasana Lebaran, kami atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk mampu dalam rangka pencegahan paham-paham radikalisme dan terorisme di masa-masa yang akan datang. Dan insya Allah kita dipertemukan di Lebaran Idul Fitri tahun depan. Hadirin yang selalu dalam keadaan sehat dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disampaikan bahwa kita pada saat ini ingin mengungkap kearifan lokal, sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat kita dan akan menjadi sebuah program kegiatan yang mampu memberikan nuansa kerakyatan, nuansa masyarakat, karakter spesifik yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang berakar pada budaya dan nilai-nilai budaya lokal di masing-masing daerah, khususnya yang berada di Batu kali ini. Kita memberikan nama kenduri karena memang sesuai dengan niatannya, kenduri adalah sebuah istilah dari berbagai macam literatur yang ada, bahwa kenduri itu ada yang menyampaikan berasal dari Persia, yaitu kanduri, yang artinya adalah makan bersama yang diiringi dengan doa, yang saat itu dari Persia yang
mengadopsi dari salah satu syariatnya adalah mengagungkan nama Rasulullah, sekaligus pada konteks kali ini adalah putri beliaunya Siti Fatimah. Dan pada konteks tertentu dari sejarah perjuangan Nusantara, bahwa ini adalah merupakan tradisi yang dilakukan oleh Wali Songo dalam penyebaran agama Islam di Jawa. Bagaimana dengan kearifan lokal melalui kenduri ini mampu mensinergikan semua elemen masyarakat yang ada agar bisa menerima dengan ikhlas dan juga damai tanpa harus saling mempertentangkan. Disinilah letak kita bagaimana mensinergikan nilai-nilai budaya, nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial lainnya dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa. Dan juga dalam konteks kali ini, bagaimana kearifan lokal mampu ditingkatkan sekaligus dipromosikan melalui media literasi. Bagaimana para peserta yang ada saat ini nanti akan memusyawarahkan sebagai sebuah tradisi yang nantinya mampu memberikan kekuatan kepada masyarakat lain bahwa upaya pencegahan paham-paham radikalisme dan terorisme ini merupakan bagian dan kewajiban kita bersama untuk melakukannya. Tanpa kehadiran dari Bapak Ibu yang ada, pelibatan masyarakat Indonesia, saya yakin kami Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sama sekali tidak berdaya dan tidak berarti apa-apa. Seperti yang ditekankan oleh Kepala BNPT RI bahwasannya komponen bangsa, komponen nasional dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, semua elemen masyarakat dan elemen bangsa dari semua lapisan harus mampu bersinergi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan paham-paham radikalisme dan terorisme. Saya yakin melalui komando dari Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Timur yang ditindaklanjuti dalam hal ini adalah pemerintah daerah Batu. Insya Allah apa yang sudah dicanangkan, apalagi beliau-beliaunya ini mantan dan sekaligus sedang berproses di daerah Batu ini, dan Batu merupakan salah satu ikon dari tourism destination di Jawa Timur. Dan saya merasa bagian dari bagian Jawa Timur karena saya juga berasal tidak jauh dari Surabaya, saya berasal dari Lamongan yang juga bertempat tinggal di Magetan, sehingga tidak asing lagi. Dan kali ini merupakan kali pertama berdiri dalam rangka kegiatan FKPT, luar biasa. Jadi saya bersyukur merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saya, karena biasanya karena sesuai dengan tugas saya adalah sebagai Kasubdit Asia, Pasifik dan Afrika, yang membawai juga salah satunya di wilayah Timur Tengah, sehingga kegiatan-kegiatan dalam barangkali sedikit terabaikan, meskipun juga saya sangat atensi besar terhadap kegiatan. Mudah-mudahan mitra-mitra negara dari negara-negara di Asia, Pasifik dan Afrika nantinya juga memberikan sorotan kepada kegiatan-kegiatan yang sudah dikembangkan oleh FKPT dan juga Provinsi Jawa Timur didukung oleh pemerintah daerah di jajaran Provinsi Jawa Timur. Pada hari Rabu 3 Mei 2023, kegiatan Kenali dan Peduli Lingkungan Sendiri Kenduri Desa Damai secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekali lagi mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Mudah-mudahan segala sesuatu mampu kita urai bersama dalam kebersamaan dan juga jiwa persatuan dan kesatuan bangsa kita. Izin doa 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Izin doa 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. 1, 2. Oke. Aja sih Mas.
pemaparan materi dari narasumber yang mana akan dipandu oleh Bapak Riyadi Nasiran yang akan menjadi moderator selama pemaparan materi dan kegiatan selanjutnya. Kepada Bapak Riyadi Nasiran, saya persilakan. Terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebenarnya ini tokoh utamanya kalau narsum itu dari agenda itu Bapak Willy Pramudia. Saya dan Pak Edi ini hanya sebagai pendamping begitu. Karena Pak Willy kalau tidak didampingi kasihan nanti ketinggalan di baku kan gitu ya. Dan saya bersyukur karena saya juga asli Jawa Timur. Tadi sudah saya sampaikan bahwa saya dari Lamongan. Kemudian karena kedinasan saya bagian dari TNI AU yang didinaskan di Iswayudi di sana dan sekarang bergabung dengan BNPT dan bersyukur diberikan mandat kali ini jadi bagian di kerjasama internasional seperti yang juga disampaikan tadi bahwa saya kepala sub Direktorat Kerjasama Bilateral khususnya di wilayah Asia, Pasifik, dan Afrika. Baik, barangkali tidak berlebihan saya mungkin sekilas untuk memantik karena ini sudah sering kali disampaikan. Pada tataran kebijakan ini akan sangat menormatif sekali. Saya bersyukur karena tokoh-tokoh yang hadir di sini di lintas agama hadir semua. Tidak hanya didominasi oleh salah satu agama. Dilihat dari wajahnya saya sangat paham. Ada yang dari Hindu ya, sini kalau tidak salah nggak ada. Hindu kosong ini, belum hadir ya. Dari Kristen ada ya, dari Buddha ada dari Buddha ya. Kemudian dari penghayat ada ya, iya. Katolik Protestan ada ya, ada dua-duanya baik. Jadi penghayat memberikan motivasi kepada kami dan kita untuk kita promosikan karena sekali lagi kalau ini BNPT berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 2018 dan seterusnya ini sangat normatif. Karena ada nuansa yang barangkali oleh sebagian dari generasi. Contoh saja, anak-anak muda kita saat ini, putra-putri kita saat ini, barangkali sudah sangat jauh dengan sebuah tradisi-tradisi yang dulunya saat kita masih muda itu sangat kental. Kalau kita saling bersapa dengan antar teman, ini barangkali sudah terabaikan sebuah unsur kedekatan dengan cara-cara kearifan lokal. Kadang-kala bahkan itu terabaikan dan tidak saling menyapa, dianggap bahwa itu kuno karena kita sudah sangat jauh dengan kondisi itu. Bisa dilanjutkan lanjut, ini tentang undang-undang secara normatifnya. Kemudian perlu di-highlight bahwa tugas pokok dan fungsi dari BNPT ada 5 di sana. Jadi yang pertama kita merumuskan, mengkoordinasikan dan di sana ada melaksanakan KSP. Jadi kebijakan strategis dan program nasional terkait dengan apa? Terkait dengan penanggulangan terorisme. Semua kaitannya dengan itu. Mulai dari merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan semuanya. Dalam hal apa? Ada 3 saja. Kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi dan deradikalisasi. Yang kita laksanakan kali ini adalah dalam rangka kesiapsiagaan nasional dan kontraradikalisasi. Mengapa demikian, Bapak Ibu? Perlu saya sampaikan bahwa salah satu seperti dalam sambutan tadi dari semua yang memberikan sambutan dari Bapak Kesbangko, dari asisten, dari Ibu KPT, demikian juga dari Direktur Pencegahan menggarisbawahi semua komponen atau elemen bangsa harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan, dan inilah merupakan kesiapsiagaan kita. Konteks kali ini pun kita dihadirkan bersama dalam rangka itu. Di saat kita berhadapan dengan isu-isu global yang menjadikan tantangan
sekaligus ini adalah peluang yang bisa berdampak negatif dan positif. Tadi disampaikan bahwa pengaruh dari media sosial itu tidak selamanya memberikan dampak yang positif jika kita tidak bijak dan arif menggunakannya. Dampak negatif pun itu barangkali kalau kita rasakan saat ini justru itu yang muncul signifikan. Republik Indonesia ini mempunyai tugas mulia dalam rangka mencegah dan menanggulangi paham-paham radikal terorisme. Barangkali itu untuk pemantiknya, secara dalam nanti kita bahas dalam diskusi. Terima kasih. Silakan dilanjutkan moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya harus berbangga bangsa Indonesia ini karena peradaban Indonesia itu ternyata dibandingkan negara-negara lain itu kita lebih dulu, kita lebih maju daripada negara-negara Eropa, daripada negara-negara Asia. 10.000 tahun yang lalu, kenapa kita sampaikan bahwa Indonesia peradaban lebih maju? Kita sudah mempunyai ada kerajaan diwujudkan dengan megalitikum di Gunung Padang. 10.000 tahun yang lalu itu negara-negara lain belum tahu mungkin apakah mereka sudah punya baju atau belum. Tapi di Indonesia itu sudah ada situs-situs, sudah ada kerajaan di zaman itu. Waktu itu diperkirakan zamannya Nabi Nuh dan sebagainya. Artinya bahwa Indonesia itu sudah luar biasa. Terus juga masuk pada kerajaan, mulai kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, kerajaan berbagai macam kerajaan yang ada di Indonesia. Itu zamannya pada saat itu adalah zaman yang luar biasa. Mojopahit sudah menguasai di wilayah di belahan dunia. Artinya bahwa Indonesia sangat-sangat disegani pada saat itu. Dan apa yang menghancurkan beberapa memecah-mecah Indonesia itu bukan orang luar, tapi dari kita sendiri. Maka dari itu melalui forum ini, ayo kita insya Allah dengan teman-teman dari desa damai dan sebagainya, apakah itu nanti kita jaga, kita rawat Indonesia ini karena sangat luar biasa kekuatannya dan sebagainya. Jangan sampai negara yang luar biasa ini terpecah belah hanya untuk kepentingan sesuatu, kepentingan beberapa orang. Termasuk ini adalah radikal dan teroris. Mereka ini bukan agama. Mereka itu adalah kelompok kepentingan. Mereka ini adalah kelompok seseorang, beberapa orang yang mereka berjuang atas nama agama, padahal kepentingannya adalah untuk kekuasaan. Sekarang mereka sudah masuk beberapa partai, beberapa kelompok-kelompok radikal dengan alasan ini dan sebagainya, dengan mengatasnamakan politik dan sebagainya. Tujuannya adalah ingin menguasai pemerintahan tadi. Dengan begitu, kalau mereka nanti sudah menguasai, ya yang terjadi ya pasti mereka mungkin lebih kacau dan sebagainya, karena mereka lebih mengutamakan adalah kelompoknya itu kelompok kepentingan. Terakhir titik Batu Adem Ayem, udaranya, masyarakatnya tolong dirawat terus melalui desa damai, desa Pancasila, desa bersinar dan sebagainya. Tolong dirawat, mudah-mudahan dan insya Allah Jawa Timur akan semakin jaya, Batu akan semakin sejahtera, semakin bahagia, dan pada gilirannya nanti secara lambat laun radikal teroris akan terkikis secara sendirinya. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi kota tidak bisa diharapkan untuk menjadi benteng terakhir. Hanya perdesaan, karena kulturnya, budayanya itu menjadi kekuatan, menjadi pohon yang tangguh untuk semua jenis batik. Nanti Bapak Ibu bisa membuktikan. Tetapi kita juga punya bukti. Asy'ari ketemunya di mana? Kenapa bisa jadi tempat sembunyi? Pertanyaannya. Karena kebaikan kita, setiap orang kita terima, dan kita tidak punya prasangka buruk. Kita tidak pernah suudzon pada. Dan ini adalah nilai kearifan sosial, nilai keagamaan kita pegang. Tapi kita kemudian tidak waspada. Yang meninggal di MUI kemarin siapa? Apakah terendus oleh media-media di Lampung? Itu kebaikan kita dimanfaatkan orang. Nah, oleh karena itu nanti setelah isoma, tugas Bapak Ibu adalah membuat peta sosial di lingkungan masing-masing
kemudian menjadikan pohon masalah, lalu akan dianalisis, kita analisis bersama. Silakan. Kita akan memetakan dan menganalisis masalah sosial yang berpotensi memicu lahirnya radikalisme terorisme. Ya, ini acara kita. Lanjut. Harapan saya, Kota Batu, ya, dari tempat duduk Anda menjadi kota yang damai. Ya. Lanjut. Kota yang ketika Anda mulai istirahat, ya, menyisakan piring yang masih kotor tanpa gangguan apapun. Lanjut. Pohon buah yang baik selalu hadir dari pohon yang baik. Pohon yang sakit, lanjut, akan menghasilkan buah yang buruk. Mari kita lihat. Lanjut. Masalah sosial itu buah. Masalah sosial ekonomi, sosial politik, sosial budaya, dan sosial keagamaan. Dia bisa menjadi masalah utama, problem besar. Juga bisa muncul sebagai fenomena masalah-masalah kecil. Ya. Tetapi dia tidak hadir begitu saja. Ada akar, ada sebab, ya. Ada asbabun, ya. Lusul. Lanjut. Nah, ini selalu berangkat dari akar, ya. Kemudian akar ini menimbulkan masalah, ya. Dan terutama masalah utama. Tapi juga bisa timbul anak masalah di ranting, di daun, dan di buah. Bisa berupa masalah utama, jadi main problem. Jadi masalah anakan yang kadang-kadang kita bingung mana yang utama, mana yang anakan, dan apa akar masalahnya. Lanjut. Nah, siapapun yang pernah sekolah bahkan sejak SMP sudah diajari logika. Salah satu hukum yang terkenal adalah sebab akibat. Tetapi sebuah akibat bisa menjadi membuahkan anak akibat. Oleh karena itu kan kita pernah kenal, kita belajar logika. Ada sebab, akibat satu, akibat dua. Tapi juga bisa kita balik cara berpikirnya. Kalau ada akibat, pasti ada sebab. Tapi sebab ini belum tentu sebab utama. Masih ada penyebab yang lebih akar lagi. Ya. Nah, apalagi teman-teman yang kuliah di jurusan filsafat yang kayak gini ini kelompok. Yang pertama kami tujukan kepada Kolonel Haryanto dari Mantara Udara bersama dengan kami. Saya apresiasi kepada beliau. Beliau ada di BNPT, di mana BNPT adalah benteng ideologi negara. Yang kami tanyakan yang pertama kepada beliau, tadi berbicara tentang kearifan lokal, maka kami sering bertemu dengan para budayawan dan seniman, yang mana budayawan dan seniman ini adalah satu penggiat kearifan lokal, budaya dan seni. Keluar dari beliau, para seniman dan budayawan ini masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk mengembangkan keseniannya dan budaya. Padahal budaya dan seni ini termasuk benteng daripada budaya yang ada di Nusantara ini. Sebenarnya apa yang mendasari kelompok-kelompok radikal dan intoleransi itu lahir? Kalau dihubungkan dengan bahasa kita harus berintrospeksi, apa kita sendiri yang dianggap bukan kelompok radikal sudah care dengan lingkungan kita, sehingga kita ketika kelompok radikal dan intoleransi itu diberantas, ditanggulangi, masih banyak bermunculan. Pastinya ada dasar gitu, kenapa mereka senantiasa lahir.
Satu hal kami pernah berdiskusi dengan salah satu napiter yang cukup besar namanya karena sudah 2 tahun di Syria, sempat menginap di Makobrimob dan 2 tahun di Nusa Kambangan. Itu tujuannya baik malah di awal mereka, cuma salah sasaran. Mereka ingin menyumbangkan sebagian dananya itu ke perjuangan Islam, cuma langsung di Syria, mereka terjebak, nggak bisa keluar. Dan kebetulan juga kami waktu itu diundang oleh Ketua BNPT Bapak Komjen Pol Boy Raffi Amar terkait masalah ini juga. Ini yang lahir dari bahasa kami. Sebenarnya apa dasar yang mendasari mereka, mungkin dari nilai ketidakpuasan dan bahasa introspeksi diri, sehingga mereka selalu lahir dan lahir kembali. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sejarah perjalanan panjang negeri tercinta ini, kita tidak bisa mengabaikan itu. Tadi sempat saya juga menyampaikan pada sambutan bahwa para wali songo pun dalam menyebarkan agama dengan kondisi yang ada, yang saat itu barangkali terdominasi karena memang tadi disebutkan sejarah, salah satunya di Provinsi Jawa Timur ada Kerajaan Mojopahit, dan di Kerajaan Mojopahit pun di saat itu sudah ada Islam berkembang. Dari Wali Songo itu dalam menyebarkan tidak terus dengan frontal, dengan gaya, dengan menggunakan pedang dan sebagainya. Memang itu bukan cara yang bisa dilakukan. Namun sekali lagi adalah dengan melihat kearifan lokal yang ada di satu tempat. Artinya budaya, kemudian dengan seni yang dimiliki, karena seni pada intinya adalah sejauh mana kita mengeksplorasi potensi ini bisa dinikmati menjadi sebuah keindahan, dan keindahan itu akan bermakna dalam kehidupan kita, dan makna itu bisa dirasakan sebagai nilai-nilai kebermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini terjadi kalau kita melihat bagaimana seni wayang kulit, dan kita berkembang sebagai wayang orang dan sebagainya. Wayang ini sebagai salah satu seni yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan nilai-nilai filosofi yang sangat luhur dan tinggi. Sampai sekarang pun sebenarnya kalau kita mau mempelajari dan memahami dengan benar nilai-nilai budaya ini dengan dikaitkan, karena memang wayang yang kita pelajari ini dengan menggunakan bahasa Jawa saat itu yang dibawa, salah satunya baik itu yang kalau kita lihat adalah Wali Songo kita, mungkin lewat Sunan Kalijogo, mungkin Sunan Bonang, Sunan Derajat dan sebagainya. Beberapa pengajaran yang dilakukan oleh beliaunya itu dengan menggunakan kearifan lokal, dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa. Mungkin agak saya persingkat. Jadi matur suwun atas Kota Batu, Kabupaten Malang, dan di Madura, di Kabupaten mana ini? Di Sumeneb, Pamekasan ya? Di Madura, Pamekasan. Berarti ada 3 kabupaten dan 1 kota. Jumlahnya Kabupaten Malang 2 ya. Terus Sumeneb 2, Pamekasan 4 ya. Ini luar biasa. Kami masih membahas nanti dengan timnya dari Ibu Gubernur, apakah memungkinkan nanti Bupati atau Wali Kotanya kami undang menjadi upacara kebangkitan atau 1 Juni untuk lahirnya Pancasila. Kami beri penghargaan sebagai kabupaten atau kota pelopor untuk membentuk desa damai, sehingga nanti akan menjadi pemicu inspirasi bagi kabupaten yang lain. Nanti akan kami gelurakan. Kebetulan besok hari Senin kami akan ke Kemendagri untuk bisa menyampaikan ini, nanti bisa menjadi pelopor ataupun nanti bisa disampaikan kepada seluruh bupati, wali kota seluruh Indonesia. Nanti Batu menjadi salah satu percontohan. Maka dari itu kami bangga dengan Kota Batu dan teman-teman yang lain. Silakan memberikan atau memunculkan inovasi-inovasi yang baru, yang banyak di sini, sehingga nanti kalau ada provinsi-provinsi lain itu kalau tanya ke saya, nanti akan saya bawa ke sini.
minimal kalau bawa ke sini mereka bawa pasukannya, bawa stafnya dan sebagainya. Artinya bahwa ini nanti akan hidup, wisatanya hidup, inovasinya bagus, akan menjadi percontohan, wilayahnya aman, nyaman dan sebagainya. Silakan nanti membuat inovasi yang sebanyak-banyaknya, termasuk JKTM, FKPT, FKUB, atau mungkin Desa Damai dan sebagainya. Karena Batu ini salah satu dari destinasi wisata, sekaligus mereka dari provinsi yang lain, kabupaten yang lain ada 514 kabupaten kota dan 38 provinsi yang nanti akan berburu itu nanti akan saya bawa ke sini sekaligus belajar dan berwisata. Kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita yaitu Keduri Desa Damai ini betul-betul membawa kemaslahatan bagi kedamaian, ketenangan, ketentraman, kemesraan di tengah-tengah negara kesatuan kita, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassirna umurana ma'al hadil qulubana wa amalana wa abdana ma'a salamata wal afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma taqabbal bina salatana siyamana wa sujudana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al hadha baladan Indonesia aminah ya Allah ya Rasul ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar. Jadikanlah negara kami, negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang utuh, negara yang penuh kedamaian, ketentraman di tengah keanekaragaman budaya, etnis, suku, ras dan yang lain-lainnya. Jadilah betul-betul Bhinneka Tunggal Ika sebagai ikatan bagi kami untuk mempersatukan semua keragaman yang ada di negara kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatuh. Jadi ini adalah kegiatan yang local wisdom yang dari Kota Batu, yang mungkin di Jawa Timur itu masih ada 8 desa yang baru membentuk Desa Damai. 3 diantaranya di Kota Batu. Karena Kota Batu ini adalah salah satu destinasi wisata di Jawa Timur yang sangat terkenal dan mempunyai dampak ekonomi yang luar biasa, maka kegiatan FKPT di di Kota Batu itu sangat tepat, sehingga Batu yang adem masyarakatnya, yang adem geografisnya ini juga akan memberikan pembelajaran bagi daerah-daerah yang lain supaya bisa membentuk desa damai yang sama. Nanti kami coba untuk bisa diskusi dengan kabupaten kota supaya Desa Damai itu bisa diterapkan di kabupaten yang lain. Harapannya dengan Desa Damai tersebut mengajak semua masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di desa untuk menjaga kondusivitas, menjaga kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari semua elemen masyarakat, dari berbagai etnis, agama, dan semua golongan, sehingga terciptalah kedamaian, kebersamaan, persatuan di desa itu yang pada gilirannya akan menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah Jawa Timur. Terima kasih ya.
Kalau saya lihat, karena saya juga kali pertama ini hadir di kegiatan FKPT Provinsi Jawa Timur, saya merasa sebuah karakteristik yang dimiliki oleh FKPT Jawa Timur dengan mensinergikan antara kekuatan yang dimiliki oleh FKPT sebagai mitra sekaligus kepanjangan dari BNPT dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini didukung melalui Kesbangpol Provinsi Jawa Timur, dan kali ini kebetulan dilaksanakan di Sidomulyo. Peran dari pemerintah daerah Batu khususnya di Desa Sidomulyo ini luar biasa. Artinya apa yang diinginkan oleh pimpinan, dalam hal ini Kepala BNPT RI, bahwa sinergi itu harus total dari semua elemen bangsa. Artinya dari tingkat pusat, tingkat daerah, sampai kepada lapisan masyarakat. Dan ternyata di sini tercipta. Nah, semua ini tentunya tidak mungkin terwujud begitu saja. Tentu ada tadi rasa kesadaran yang tinggi dari masyarakat dan juga didukung oleh semua elemen yang terlibat. Nah, sehingga sekali lagi sebuah apresiasi yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan kenduri Desa Damai yang dilaksanakan di Desa Sidomulyo, Kota Batu Malang ini. Ya, memang ini sekali lagi program yang digagas oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang pada prinsipnya pencegahan intoleransi, radikalisme, terorisme itu tidak mungkin top down, tetapi semuanya harus ada berasal dari masyarakat. Nah, ada satu hal, ada peraturan Presiden nomor 7 tahun 2022 bicara mengenai rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Nah, kesiapsiagaan itu harus dilakukan mulai dari bawah. Ya, nah maka BNPT melalui Subdit ya pemberdayaan masyarakat berharap ada pelibatan masyarakat. Nah, maka dibentuklah, tidak mungkin kegiatan itu secara monolog gitu ya, hanya satu arah, tetapi harus ada pelibatan yang real dan konkret. Maka kemudian terciptalah satu program yang namanya Kenduri. Kenduri itu bisa dimaknai sebagai harfiah, kenduri itu makan bersama, berdiskusi, berdoa dan sebagainya, ada kebersamaan, ada musyawarah, ada mufakat, tapi itu kenduri bisa dari singkatan, ya kenali dan peduli lingkungan sendiri. Ya, nah jadi semua kewaspadaan segala sesuatu itu harus dari masyarakat secara langsung. Nah kebetulan di Jawa Timur ini FKPT sudah memiliki kerjasama yang baik dengan Kota Batu, terutama adalah Pokja Desa Damai yang sudah dirintis pada tahun 2021 itu bahkan sudah ada MOU. Maka programnya BNPT ini ternyata seperti yang disampaikan Pak tadi bahwa ada sinergitas, ada kolaborasi yang secara langsung maupun tidak langsung itu ada di Kota Batu. Ya, sudah ada Desa Damai, nama programnya BNPT Kenduri Desa Damai. Jadi klop, maka kami mengusulkan acara ini harusnya di Batu. Nah, maka kami kemudian sudah bersinergi dan bisa melaksanakan ini. Alhamdulillah semuanya lancar dan persiapannya tidak terlalu lama, walaupun persiapannya itu di hari menjelang Idul Fitri, tapi karena Pokja di sini sudah luar biasa, maka kami menyelenggarakannya dengan mudah. Saya kira itu yang kami lakukan dari FKPT Jatim. Pemirsa, sudah kegiatan Kenduri Desa Damai yang berlokasi di Desa Sidomulyo, Kota Batu, di mana pada kesempatan ini tadi dibuka secara langsung oleh Kasubdit Kerjasama Asia Pasifik dan Afrika BNPT Bapak Haryanto SPD MPD, dan turut dihadiri pula oleh beberapa tamu undangan, diantaranya adalah Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dan juga PJ Wali Kota Batu yang diwakili oleh Asisten 1. Setelah pemaparan materi mengenai radikalisme dan juga terorisme tadi, pemirsa, dilanjutkan dengan kegiatan diskusi bersama secara berkelompok yang mana memungkinkan seluruh peserta dalam kegiatan ini memberikan opininya terkait radikalisme dan juga ekstremisme. Dan diakhiri dengan kegiatan cerdas cermat yang mana pada layar kaca Anda saat ini di belakang saya terlihat sedang membagikan hadiah kepada juara-juara yang memenangkan lomba cerdas cermat dan juga lomba pemaparan materi
hasil berdiskusinya. Saya Anggun Khafifah, pamit undur diri mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.